Kelihatan nggak weh? Presentasinya. Yuk. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Dharma, NPM saya 2035106667 kelas 1F. Saya ingin mempresentasikan tentang konsep interoperabilitas dan peer-to-peer. Pertama, apakah itu interoperabilitas? Interoperabilitas adalah di mana suatu aplikasi bisa berinteraksi dengan aplikasi lainnya melalui suatu protokol yang disetujui bersama lewat bermacam-macam jalur komunikasi, biasanya lewat network TCP atau IP dan protokol HTTP dengan memanfaatkan file XML. Aplikasi dapat ditempatkan pada platform yang berbeda, Delphi Win32, Net, Java, atau bahkan pada sistem operasi yang berbeda. Kata interoperabilitas terdiri dari 3 kata, yaitu inter yang artinya antar, operate yang artinya bekerja, dan ability yang artinya kemampuan atau kebiasaan. Ketika digabungkan menjadi interoperabilitas, ini secara kasar berarti kemampuan untuk bekerja di antara banyak hal, atau terjemahan gratis tentang kemampuan untuk bekerja bersama di antara banyak hal. Interoperabilitas merupakan kemampuan berbagai ragam sistem untuk bekerja sama dan kemampuan adalah sebuah sistem untuk bekerja atau digunakan oleh sistem lain. Karakteristik interoperabilitas berdasarkan level. Pertama, level hardware, perbedaan karakteristik basis elektronis, komponen perangkat keras dijembatani untuk mewujudkan fungsi atau tujuan tertentu. Contoh interaksi antara CPU, RAM, disk. Interoperabilitas diwujudkan dengan change dan buffer. Level network, perbedaan hardware plus OS bisa dijembatani sehingga dua komputer yang berbeda bisa saling berkomunikasi. Contoh, prosedur, protokol, standarisasi. Level software, bagaimana menjembatani perbedaan format data dan bahasa pemrograman. Contoh, interoperabilitas data. Interoperabilitas komunikasi aktif atau panggilan fungsi atau prosedur. Habis itu, manfaat interoperabilitas dalam organisasi atau pemerintahan. Yang pertama, meningkatkan proteksi privasi. Interoperabilitas smart government, proteksi data, katakanlah di sistem lama yang masih terpisah-pisah, pengguna tidak tahu di mana data tertentu disimpan. Kerentanan ini cenderung digunakan oleh orang jahat untuk masuk ke sistem yang ada kerentanannya sangat besar. Yang kedua, menyediakan data dengan lebih berkualitas. Interoperabilitas smart government, proteksi data, kualitas data, big data. Di kondisi ideal, suatu organisasi akan terhubung dengan organisasi lainnya. Mereka menciptakan jaringan data nasional yang dimiliki. Data dapat digunakan untuk berbagai tujuan seperti memprediksi tren tertentu. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas dan mengurangi pengeluaran biaya. Interoperabilitas smart government, proteksi data, meningkatkan kepuasan penggunaan jasa. Penghematan anggaran riset dari Ponemon Institute menunjukkan bahwa pekerja klinik di Amerika membuang 45 menit waktu kerjanya hanya untuk masih menggunakan teknologi komunikasi konvensional. Ketika dihitung, kerugian untuk masalah ini di Amerika Serikat adalah 8,3 miliar dolar per tahun. Yang keempat, meningkatkan kepuasan pengguna jasa. Interoperabilitas smart government, proteksi data, meningkatkan kepuasan penggunaan jasa, akses beragam, kebutuhan data yang lebih cepat dari biasanya. Juga berperan dalam hal kepuasan pengguna. Waktu tunggu dapat dikurangi, tidak perlu berpindah dari suatu tempat ke tempat lainnya. Di bidang pelayanan publik, ini akan meningkatkan penilaian profesionalisme suatu lembaga. Yang kelima, meminimalisir kekurangan. Interoperabilitas smart government, proteksi data, meningkatkan kepuasan pengguna jasa. Integrasi program digital dapat memfasilitasi aliran informasi dengan lebih baik dan minim kesalahan. Interoperabilitas juga mengurangi kebutuhan untuk entry data manual yang menghemat waktu dan menghindari masalah kesulitan membaca tulisan tangan. Kelebihan dan kekurangan interoperabilitas. Yang pertama, kelebihan. Kelebihan pertama adalah penyediaan layanan dan informasi tanpa batasan waktu dan ruang. Yang kedua, memperluas jangkauan layanan dan pengiriman informasi. Yang ketiga, kualitas layanan lebih tinggi. Yang keempat, mengurangi total biaya administrasi dan waktu untuk masyarakat. Informasi dan layanan dapat lebih mudah diakses oleh publik tanpa perlu beberapa departemen birokrasi
dan banyak biaya administrasi untuk mempertahankannya. Yang kelima, memastikan transparansi, akuntabilisasi, dan pengawasan publik terhadap implementasi pemerintahan dalam konteks penerapan konsep tata kelola yang baik melalui transparansi, akuntabilisasi, dan kontrol yang baik. Kecurigaan dan tidak kesenangan masing-masing pihak dapat dihilangkan dari kerahasiaan data yang dapat dipertahankan. Kekurangannya, yang pertama, tidak ketersediaannya kamus data yang jelas. Yang kedua, adanya perbedaan persepsi mengenai interoperabilitas. Yang ketiga, tidak memiliki dokumentasi sistem. Yang keempat, interoperabilitas sistem informasi belum diketahui. Yang kelima, belum merasa perlu adanya interoperabilitas sistem informasi. Selanjutnya, peer-to-peer. Jaringan peer-to-peer adalah jaringan yang dibentuk di mana setiap komputer terhubung dalam jaringan tersebut dengan status klien sekaligus server. Jaringan peer-to-peer dibentuk tanpa menggunakan kontrol pusat pada sebuah server, sehingga kedudukan pada tiap komputer tetap sama. Dalam jaringan peer-to-peer ini, pertukaran data antar komputer dan penggunaan fasilitas komputer yang terhubung dapat dilakukan secara langsung karena tidak ada pengendali dan pembagian hak akses. Selanjutnya, karakteristik peer-to-peer. Yang pertama, tidak memiliki sebuah komputer yang berfungsi sebagai server pusat. Yang kedua, setiap komputer yang terhubung memiliki fungsi server atau klien secara bersamaan. Yang ketiga, tidak mempunyai kontrol pada pengaturan keamanan jaringan. Yang keempat, setara atau tidaknya spesifikasi komputer tidak mempengaruhi terhubungnya komputer dalam jaringan peer-to-peer. Setelah itu ada sejarah peer-to-peer. Yang pertama, ide mengenai konsep ini muncul kira-kira pada akhir dekade 1980-an, ketika jaringan komputer mulai menjadi salah satu barang wajib dalam perusahaan, baik itu perusahaan kecil maupun besar. Jaringan peer-to-peer mulai banyak digemari ketika Microsoft merilis sistem operasi Windows for Workgroups. Meski sebelumnya sistem operasi MS-DOS dengan perangkat MS-NET juga dapat digunakan untuk tujuan ini. Karakteristik utama jaringan tersebut adalah dalam jaringan ini tidak terdapat sebuah server pusat yang mengatur klien-klien, karena memang setiap komputer bertindak sebagai server untuk komputer klien lainnya. Sistem keamanan yang ditawarkan oleh metode ini terbilang lebih rendah dibandingkan metode klien atau server, dan manajemen terhadapnya pun menjadi relatif lebih rumit. Konsep ini pun kemudian berevolusi pada beberapa tahun terakhir, khususnya ketika jaringan internet menjadi jaringan yang sangat besar. Hal ini muncul kira-kira pada akhir dekade 1950-an, di saat pengguna internet mengunduh banyak berkas musik MP3 dengan menggunakan metode peer-to-peer menggunakan program daftar yang menuai kritik pedas dari industri musik, seperti halnya Metallica dan banyak lainnya. Napster dikatakan memiliki anggota lebih dari 20 juta pengguna di seluruh dunia. Pada saat itu ditutur oleh para pekerja industri musik. Selanjutnya, beberapa aplikasi juga dibuat menggunakan konsep ini, seperti Edonkey, Kazaa, BitTorrent, dan masih banyak lainnya. Meski aplikasi peer-to-peer ini banyak digunakan oleh pengguna rumahan, ternyata sistem ini juga diminati oleh perusahaan juga. Kelebihannya yang pertama, implementasinya murah dan mudah. Yang kedua, tidak memerlukan software administrasi jaringan khusus. Yang ketiga, tidak membutuhkan administrasi jaringan atau admin. Kekurangannya yang pertama, tidak cocok dalam skala besar karena administrasinya tidak terkontrol. Yang kedua, tiap user harus dilatih untuk menjalankan tugas administratif agar dapat mengamankan komputernya masing-masing. Yang ketiga, tingkat keamanannya rendah. Yang keempat, semakin banyak yang user akan mempengaruhi kinerja komputer. Selanjutnya, cara kerja jaringan peer-to-peer. Komputer pada sebuah jaringan peer-to-peer dapat berfungsi sebagai sebuah klien maupun sebagai sebuah server. Jaringan peer-to-peer tidak memiliki kontrol terpusat pada sumber daya yang terbagi. Semua peralatan dapat membagikan sumber dayanya dengan komputer pada jaringan yang sama. Hubungan peer-to-peer berarti tidak ada satu komputer pun yang memiliki prioritas akses tertinggi maupun tanggung jawab tinggi untuk memberikan sumber daya. Kita misalkan contohnya, komputer Y meminta data ke komputer X. Maka komputer X berperan sebagai server dan komputer Y berperan sebagai klien. Justru sebaliknya, jika komputer Y berperan sebagai server, maka komputer X berperan sebagai klien dan komputer Y berperan sebagai server. Proses ini dilakukan secara bersama-sama sehingga peran setiap komputer sebagai server dan klien.
Contoh aplikasi yang menggunakan konsep peer-to-peer. Yang pertama ada BitTorrent, yang kedua ada uTorrent, yang ketiga ada Deluxe Torrent. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.